Bicarain soal menangkis akal sehat, jelas MC favorit kita satu ini yaitu Noor dari anime I Peri Everything. Dia sangat jago sekali. Tapi kenapa beliau bisa begitu? Hai teman-teman semuanya, kali ini saya mau bahas mengenai MC dari I Peri Everything, yaitu Noor. Kenapa beliau tidak pernah sadar kalau dirinya kuat? Jadi langsung saja kita ke videonya aja. Mengenai Noor yang jadi MC dari anime I Peri Everything, jelas dengan judulnya, yang mana dia adalah seorang penangkis handal, yang mana akal sehat pun dia tangkis juga dengan handal. Serta kebanyakan penonton juga menanyakan kenapa dia sampai sekarang belum sadar kalau dia itu kuat. Berbeda dengan anime sebelahnya yang juga tayang di MUS Indonesia pada waktu itu, yaitu Rick Gladiator. Dia itu sadar kalau dirinya kuat setelah mengalami ujian. Nah, sekarang balik lagi kita ke Noor. Kenapa dia sampai sekarang belum sadar kalau dirinya kuat? Yang pertama faktornya adalah, yang saya lihat juga di light novelnya adalah, setiap kali orang mau bilang Noor itu kuat, pasti selalu di-cut. Yang mana setiap ada yang mau bilang Noor itu kuat kalau dia berhasil mengalahkan monster yang wah, pasti langsung ganti topik. Contohnya bahkan terlihat jelas pada animenya juga. Seperti pada waktu mau ngelawan Goblin Emperor pada pertama kali, itu pas mau bilang itu adalah Goblin Emperor, di-cut langsung ganti topik, udah langsung tarung aja sama tuh Goblin. Kemudian juga pada saat melawan naga, yang mana topiknya langsung diubah kepada Rollo, yang dia itu bisa mengendalikan naga. What? Jadi secara teknis kurang lebihnya begitu. Tapi kenapa Noor itu tidak sadar juga kalau itu kan monster kan gede gitu kan ya? Kenapa dia nggak pernah sadar oh itu monster ternyata kuat? Pertama, mari kita bahas juga dengan masa lalu Noor ini, yang mana sejak kecil Noor itu sudah menjadi yatim piatu. Yang mana dia ibarat gini ya, dia itu kayak hewan liar yang dia belajar cuma dari alam. Yang mana beliau tidak punya mentor sama sekali. Mungkin ada juga buku-buku dari peninggalan orang tuanya, tapi pada dasarnya dia nggak pernah ke perpustakaan umum. Dan pada saat beliau ingin belajar di kota, itu sebenarnya adalah chance bagus untuk membuktikan kalau Noor itu adalah orang yang kuat. Tapi lagi-lagi Noor itu dapat cap yang bisa dibilang kurang baik di matanya, yang mana dia dianggap sebagai anak yang kurang berbakat. Dan selama kurang lebih 10 tahun dia itu balik ke rumahnya, kemudian dia latihan sendiri dengan metodenya sendiri. Dan setelah dia berlatih dan akhirnya menjadi kuat, dia itu memutuskan untuk kembali lagi dan mendaftar sebagai petualang. Tapi karena skillnya itu diremehkan, dia tetap aja dicap sebagai rank F. Dan secara teknis dia itu adalah seorang hikikomori pada dasarnya. Dia mengurung dalam wilayahnya. Dan selama 10 tahun itu dia nggak pernah ngelihat dunia luar. Ibarat tuh gini ya, kayak kita mengurung diri di kamar dengan waktu yang cukup lama, tiba-tiba ngelihat dunia luar kayak wah ini apa sih, norak gitu kan ya. Atau misal gini lah ya, ada narapidana yang dia di penjara, yang mana katakanlah umurnya 20 tahun dan dia kena penjara selama 10 tahun. Jadi dia keluar pada usia 30 tahun. Nah, setelah dia keluar, mentalnya itu tetap sebagai orang yang berusia 20 tahun. Jadi dia itu nggak tahu, gua di umur 30 tahun ini harus ngapain, kan linglung. Sama halnya dengan Noor yang udah ditinggal sama orang tuanya, bimbingannya dia cuma sendiri sama alam gitu. Dan dia ngurung diri selama 10 tahun untuk belajar latihan. Jadi secara mental dia itu kayak masih bocah, tapi secara fisik dia bagaikan seorang monster. Jadi wajar aja dia nggak tahu dunia luar itu kayak gimana. Yang dia ngelawan monster itu nggak tahu. Sekali dia ngelawan monster yang kuat, easy banget bagi dia karena dia ibarat tuh monster yang berjalan ya. Gimana ya cara meyakinkannya? Apalagi pada saat dia mau dibilang beliau itu orangnya kuat, selalu ganti topik ya. Gimana? Jadi kurang lebih itu aja untuk pembahasan dalam video kita kali ini. Semoga kalian paham dan terhibur. Dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Sayonara.